Max Verstappen memang gila. Ungkapan itulah yang mungkin bisa kami ucapkan setelah melihat balapan GP Imola yang berlangsung hari Minggu malam kemarin. Meskipun Red Bull tidak berada dalam performa terbaiknya dengan segala permasalahan yang dialami RB20 di Imola, Max Verstappen tetap mampu mempersembahkan kemenangan kelimanya musim ini dan memperkuat posisinya di klasemen. Dia finish dengan gap yang tipis dari Lando Norris yang mengejar dengan cepat di fase lap-lap akhir balapan yang berlangsung cukup menegangkan. Dan yang paling gokil dari Verstappen kemarin adalah dia menjadi pembalap F1 pertama yang bisa menang pada dua ajang di dunia yang berbeda dalam satu hari. Sebelumnya, Verstappen sampai ikut event Sim Racing Nürburgring 24 jam bersama tim Redline, di mana Max menyelesaikan di atas timnya di hari Sabtu malam setelah kualifikasi dan Minggu pagi beberapa jam sebelum race Imola. Tim Verstappen berhasil tampil dominan dan menang event balap ketahanan virtual itu sebelum kemudian pembalap 26 tahun tersebut mengunci kemenangan di GP Imola bersama Red Bull di F1. Double job yang berujung ke dua kemenangan di dunia yang berbeda itu menunjukkan level komitmen dan seberapa tinggi passion yang dimiliki Verstappen di dunia balap yang mungkin bisa dibilang lebih tinggi dari pembalap-pembalap F1 lainnya saat ini. Tidak heran jika ia bisa selalu perform melebihi kapasitas yang ia miliki, karena begitu tingginya level dedikasi yang ia bawa ke F1, dan itu berbanding lurus dengan talenta spesial yang dipunya. Performa Max Verstappen di Imola harus diakui merupakan salah satu penampilan terbaik dalam karirnya di F1, terutama jika melihat kondisi yang ia hadapi dengan Red Bull yang off-perform. Jika kalian menyimak GP Imola sejak sesi latihan bebas, pasti kalian tahu betapa kesulitannya Red Bull di sesi FP1 dan FP2. Mobil RB20 tidak mendapatkan keseimbangan yang mereka harapkan, terutama dengan kondisi trek Imola yang aspalnya bergelombang dan memiliki curb yang besar. Verstappen beberapa kali melebar, terutama di tikungan Aqua Minerale dan Rivazza, di mana ia keluhkan mobil yang understeer. Tidak heran jika Verstappen sampai marah-marah di radio karena perubahan setup yang diberikan sepanjang sesi tidak ada yang bekerja dengan baik dan malah membuat situasi makin runyam di hari Jumat. Tapi ingat, semakin Verstappen mengeluh, artinya dia bakal makin kencang adalah sebuah rumus yang berlaku di F1 musim ini, terutama saat mulai masuk sesi kualifikasi. Red Bull memberikan beberapa perubahan setup dari hasil kerja keras mereka di simulator yang berada di Milton Keynes dalam mendeteksi masalah RB20 di Imola. Secara perlahan Red Bull mulai menunjukkan kecepatan yang sebenarnya di FP3, sampai akhirnya Max Verstappen memegang peran kunci di kualifikasi. Verstappen tak disangka-sangka mulai mencatatkan raihan waktu di luar nalar di sesi Q2 dan kemudian membuat semua orang tercengang ketika ia bisa meraih pole position dengan waktu 1 menit 14,7 detik. Meski dibantu dengan bantuan towing atau slipstring dari Hülkenberg yang membantunya tetap berada tipis di depan duo McLaren, tapi kecepatan Max di sektor 1 dan 2 memang sulit sekali dibendung. Itu jadi titik krusial baginya untuk meraih pole position ke-8 secara beruntun dan samai rekor Ayrton Senna. Pole tersebut kemudian ia berhasil konversi jadi kemenangan, meski harus ia raih dengan sedikit susah payah dengan Lando Norris yang mampu mengejar di fase akhir balapan. Problem Red Bull di long run kembali kambuh dengan ban hard Verstappen yang alami degradasi dan kehilangan performa di 10 lap terakhir. Norris yang sebelumnya sempat dikejar oleh Ferrari secara perlahan mulai mendekat sampai akhirnya berhasil menempel pembalap Red Bull tersebut. Tapi sayangnya Norris beberapa kali kehilangan momentum saat berusaha mengejar Max karena buat kesalahan di Tamburello dan Villeneuve chicane. Verstappen yang tidak mudah goyah meski mendapatkan tekanan yang besar dari Norris, pada akhirnya tak terkejar dan berhasil finish di posisi terdepan untuk koleksi kemenangan kelimanya musim ini. Red Bull harus berterima kasih banyak kepada Max Verstappen, karena apalah jadinya mereka tanpa pembalap pemegang titel 3 kali juara dunia itu di Imola. Ketika Red Bull sedang dilanda kesulitan dari sisi teknis, Verstappen hadir dan sekali lagi menunjukkan seberapa signifikan peran seorang pembalap sekaliber dirinya di dalam tim. Performa Verstappen semakin terlihat spesial jika melihat betapa kesulitannya Sergio Perez di Imola. Mulai dari insiden di sesi FP3 lalu berujung ke gagal tembus top 10 saat kualifikasi dan cuma bisa finish di posisi ke-8 saat race, di mana ia juga sempat melebar di Rivazza pada lap ke-16. Tapi setidaknya sekali lagi dengan berkeringatnya Verstappen usai ditekan Lando Norris di akhir balapan, itu menunjukkan jika Red Bull lebih rentan musim ini dan memiliki celah untuk diberi perlawanan. Red Bull sedikit beruntung, Piastri terkena hukuman penalti turun 3 grid saat start karena menghalangi Kevin Magnussen saat kualifikasi. Karena jika tidak, maka mereka harus melawan dua mobil McLaren sekaligus di track. Penalti tersebut membuat Piastri turun ke posisi kelima dan otomatis menahan lajunya di belakang duo Ferrari.
Praktis, McLaren cuma bisa andalkan Lando Norris di baris depan sebagai ujung tombak perlawanan ke Max Verstappen. McLaren sendiri optimis bisa kembali curi kemenangan dari Red Bull karena berdasarkan simulasi long run di hari Jumat, mereka adalah tim dengan rataan waktu terbaik dan sangat konsisten. Sementara Red Bull sendiri masih belum yakin dengan long run mereka seperti apa karena data di FP2 dan FP3 tidak representatif. Awal balapan setelah start, prediksi McLaren memang sedikit meleset karena ternyata Verstappen bisa tampil kencang dengan ban medium. Setelah pit stop dan ganti ke hard, McLaren sempat ketar-ketir dengan kecepatan yang didapat oleh Ferrari. Dari lap 40 sampai lap 45, Charles Leclerc yang pit stop belakangan dan memiliki keunggulan usia ban atau tire offset sebanyak 4 lap mulai mendekat dengan cepat dan bahkan sempat masuk ke zona DRS. Sampai kemudian pembalap Monaco tersebut malah membuat kesalahan sendiri dengan cosplay jadi petugas dinas kebersihan rumput di Variante Alta. Setelah kesalahan Leclerc itu, Ferrari mulai melambat dan sebaliknya Lando Norris malah semakin kencang untuk menjauh. Namun siapa sangka dari situ pula Max Verstappen di depan mulai melambat dan mampu ia kejar di 10 lap terakhir. Verstappen yang terganggu trafik dan ban hardnya yang mulai kehilangan performa dimanfaatkan oleh Norris untuk bisa memberikan perlawanan sampai finish. Sayangnya pembalap Inggris tersebut tak sanggup mengejarnya dan harus puas finish di podium runner-up dan jadi podium ketiganya di Imola yang ia raih secara beruntun sejak 2021. Lalu bagaimana dengan Ferrari? Usai gembar-gembor upgrade besar di SF24 Evo dan pimpin kedua sesi di hari Jumat, Ferrari malah melempem di kualifikasi serta balapan. Meski di SF24 Evo mereka sudah melakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan performanya di tikungan cepat, namun faktanya Ferrari masih kalah di sektor 1 dan 2 dibanding rival-rivalnya. Leclerc sendiri beralasan jika upgrade Ferrari masih membuat mobilnya kurang begitu stabil ketika melindas curb di Imola yang tinggi dan agresif, terutama di Tamburello dan Villeneuve Chicane. Selain itu, mereka tergojek dengan data sendiri, yang ternyata McLaren dan Red Bull sama-sama sandbagging dengan memakai mesin mode low power di latihan bebas. Saat race, strategi Ferrari juga patut dipertanyakan, terutama ketika Carlos Sainz yang dipaksa stay out ketika Oscar Piastri sudah masuk pit untuk undercut. Ferrari memang mengincar tire offset atau keunggulan usia ban dengan golong, tapi sirkuit Imola adalah trek yang mengandalkan positioning, dan Sainz seakan-akan dikorbankan dengan tidak jelas untuk itu. Meskipun Piastri pada akhirnya juga tidak bisa salip Leclerc, tapi rasanya Sainz seperti disia-siakan dengan strategi seperti demikian. Padahal bisa saja dia finish di posisi keempat dan menjaga Piastri tetap di belakangnya. Dari tim lain ada Mercedes yang masih begitu-begitu saja, meskipun sudah luncurkan upgrade di Imola. Lewis Hamilton serta George Russell finish berurutan di posisi ke-6 dan ke-7, dengan Russell yang berhasil raih fastest lap untuk tambahan 1 poin. Ia disusul oleh Sergio Perez yang selesaikan balapan di posisi ke-8. Lalu di posisi 9 ada Lance Stroll yang lagi-lagi ketika Aston Martin sedang ambyar, maka dia akan muncul sebagai penyelamat. Upgrade Aston Martin sepertinya tidak berjalan dengan baik, terutama bagi Fernando Alonso yang akhir pekannya kacau setelah buat kesalahan langka lewat insidennya di sesi FP3 dan berujung ke kualifikasi dan balapannya yang berantakan. Tapi sekali lagi Lance Stroll secara tak terduga tampil sebagai penyelamat, di mana ia manfaatkan strategi golong untuk full attack di stint kedua dan berhasil menyalip beberapa pembalap untuk koleksi 2 poin tambahan di akhir race. Yuki Tsunoda yang sepanjang weekend tampil gila-gilaan di balapan kandang Racing Bulls dan sempat huni posisi ketiga saat sesi latihan bebas, harus puas finish di posisi ke-10 di race kemarin. Start buruk Tsunoda membuatnya dilewati oleh Nico Hülkenberg di Tamburello yang akhirnya memaksa tim untuk pit stop lebih awal supaya bisa melancarkan strategi undercut ke pembalap Haas tersebut. Strategi tersebut pada akhirnya membuat posisi Tsunoda cukup rentan dengan pembalap yang pit stop belakangan di pertengahan balapan dan membuatnya disalip oleh Perez serta Stroll. Alex Albon jadi satu-satunya pembalap yang DNF di Imola usai dihukum penalti 10 detik karena unsafe release di mana ban kanan depannya belum terpasang secara sempurna. Sebelum race, juara dunia F1 4 kali, Sebastian Vettel, melakukan sebuah penghormatan untuk memperingati 30 tahun kematian Ayrton Senna dan Roland Ratzenberger di Imola dengan mengemudikan mobil McLaren MP48 yang dipakai Senna pada musim 1993 sambil memegang bendera Brazil dan Austria untuk mengenang sang legenda. Jadi, mana momen favorit kalian di Imola kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.